Halo sobat Stalkingin Hukum. Halo guys. Baik lagi nih Bang Dodo dengan kita. Balik lagi, semoga nggak bosan-bosan ya sama kita ya. Dengan gue Adit. Saya Aldo atau dipanggil Dodo. Bang Dodo ya. Oke, gas Bang Siap. Dodo. Jadi sobat, hari ini kita mau bahas yang sebetulnya penting banget nih untuk diketahui oleh semua orang. Sepenting apa tuh? Khususnya untuk UMKM, penting banget Bang. Nanti ini Oke. akan lebih kelihatan pentingnya ketika kita udah membahas. Oke, siap. Nah, apa? Jadi sekarang kita coba mau membahas terkait dengan UMKM di Indonesia. Oke, UMKM ya. Spesifik soal urgensi pendampingan hukum. Oke, Kayak si gitu. pendampingan hukum. Nah, ini relate sama buku di tengah-tengah kita, Bang, gitu. Sip. Nah, ini nanti atau ya kita akan membahas lebih lanjut soal bukunya, tapi yang lebih penting di sini adalah soal pendampingan hukumnya, Bang. Oke, pendampingan gitu. hukum ya. Nah, kalau kita lihat ya Bang Dodo ya, by data UMKM di Indonesia itu hampir 66 juta unit usaha UMKM. Oke, berarti memang masih majority ya di Indonesia ya. Bahkan 97% tenaga kerja di Indonesia Oke, itu 97%. diserap oleh UMKM, Bang. Oke, betul. Jadi penting banget kan, dalam arti ya signifikan banget. Betul, signifikan. Bahkan sampai PDB bruto di Indonesia itu 60 sekian persen, Bang. Oke, 60 Faktornya itu sekian karena persen. UMKM. Jadi Oke. emang signifikan itu Betul. UMKM di Indonesia. Betul. Nah, mungkin kita bisa start Bang dari Abang kan sebagai lawyer ya, gitu kan. Ngelihat fakta-fakta tersebut, sebetulnya lawyer nih posisinya di mana sih Oke. terhadap UMKM ini, dan UMKM ini secara umum kondisinya kayak gimana gitu. Oke. Mungkin aspek legal ya. Aspek legal Mungkin, ya. iya, Berarti mungkin pertanyaannya itu adalah gimana sih peran lawyer untuk mendukung pertumbuhan UMKM gitu, mungkin Iya, lebih ke arah situ ya. betul. Oke. Jadi benar sih sebenarnya kalau kita lihat dari secara statistik ya, secara statistik tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Adit gitu, itu memang UMKM masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Oke. Nah, di sini seharusnya ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Maksudnya dimanfaatkan ini adalah UMKM ini didukung gitu pertumbuhannya, perkembangannya. Jadi mulai upgrade gitu, mungkin dari usaha mikro, ada kemudian dia naik lagi ke usaha kecil, kemudian usaha menengah, bahkan sampai usaha besar seperti itu. Nah, sebenarnya gini, Mas Adit, kalau peranan lawyer itu sangat penting sih memang dalam dalam pendampingan UMKM seperti itu. Karena kita merujuk ke peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Oke, ada peraturan pemerintahnya. Oke. Ada. Nah, jadi peraturan itu tuh membahas bahwa pada intinya UMKM ini memang diberi privilege atau ya istilahnya insentif lah dari pemerintah. Itu ada di pasal 70. Jadi kalau pasal 70 ini pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu. Usaha mikro dan usaha kecil. Jadi memang di situ sudah diamanatkan bahwa UMKM ini memang harus dibantu seperti itu. Harus difasilitasi, harus harus kita berdayakan seperti itu. Karena kan tadi sudah Mas Adit sampaikan kan kalau UMKM ini adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar. Nah, jadi sebenarnya lawyer itu penting seperti itu karena memang sudah ditegaskan tadi bahwa UMKM itu memang berhak untuk didampingi dalam proses pertumbuhan. Nah, kita lanjut di sini di pasal 71 ada itu spesifik bantuan hukum, Bang? Enggak bantuan hukum sih, cuman di pasal 71 nih, di pasal 71 itu ada uraian-uraian insentif yang memang diberikan. Nah, di sini kita bisa masuk nih lawyer gitu. Kita bisa masuk bahwa kemudahan ini ada dia pendirian atau legalisasi. Nah, itu kan kalau itu kan udah lawyer banget ya. Itu kan udah lawyer banget. Nah, terus salah satunya kan adalah pendaftaran perizinan berusaha. Nah, itu kan memang itu udah lawyer banget kan. Kemudian ada pembiayaan di sini, penyediaan bahan baku, proses produksi, kemudian juga kurasi, pemasaran produk juga, bahkan di sini itu adalah UMKM itu berhak untuk mendapatkan kemudahan di bidang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Betul. Haki. Seperti itu. Nah, di sini juga nih ada nih di pasal 79 bahwa disebutkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan kemudahan.
dalam memperoleh hak kekayaan intelektual. Nah, di sini kita sebagai lawyer gitu ya, dan terutama mungkin yang punya yang punya sertifikasi rekan-rekan sejawat yang punya sertifikasi konsultan kekayaan intelektual. Nah, ini bisa masuk nih, kita bisa berperan dalam mendukung UMKM seperti itu. Nah, kemudahannya itu salah satunya adalah bentuknya di pasal 79 dijelaskan lagi nih Mas Adit, yaitu adalah konsultasi pendampingan pendaftaran dan pencatatan. Nah, di sini kan ada konsultasi kemudian pendampingan pendaftaran. Nah, itu kan memang tugas dari seorang konsultan kekayaan intelektual gitu. Siap. Nah, seperti itu sih kira-kira kalau pentingnya memang lawyer tuh memang penting gitu dalam dalam mendampingi UMKM. Kenapa? Karena ya UMKM sendiri dalam peraturan pemerintah tadi diamanatkan harus mendapatkan kemudahan atau fasilitasi. Seperti itu kira-kira. Siap. Berarti tadi yang udah dijelasin sama Bang Dodo ini semacam kayak umbrella-nya ya Betul, gitu. Kayak umbrella atau payung insentif hukum. atau bantuannya lah. Jadi pemerintah ini punya kewajiban untuk membantu. Kayak gitu spesifiknya ya tadi soal pendampingan ya khususnya ya. Nah, kita kan pasti kan juga sebagai lawyer itu kan punya istilahnya punya kewajiban juga lah sebagai punya kewajiban pro bono juga kan. Punya kewajiban pro bono. Nah, mungkin kita bisa masuk juga tuh dari situ seperti itu buat pendampingan UMKM, karena kan kita lawyer kan juga selain selain kita ada kasus-kasus yang komersil gitu ya. Nah, kita kan juga tidak boleh lupa gitu kan kewajiban kita bahwa memang kita itu punya pro bono seperti itu yang memang memberikan bantuan-bantuan hukum kepada para pelaku yang UMK gitu, terutama usaha mikro kecil ya yang memang mungkin masih berkembang seperti itu sih kira-kira. Siap, bisa pro bono berarti ya. Bisa pro bono seperti itu. Siap. Nah, sebenarnya sih Bang Dodo, kalau kita ngelihat dengan baiknya UMKM ini, apalagi antar UMKM dengan customer, dengan bahkan pemerintah, bahkan antar UMKM sendiri bisa terjadi konflik. Betul. Atau permasalahan. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya apa sih pola-polanya? Seperti apa pola-pola konflik itu? Kalau pola-pola konflik yang timbul timbul itu biasanya memang ketika UMKM itu bekerja sama dengan pelaku usaha mungkin sesama UMKM mungkin atau memang ke pelaku usaha yang skala usahanya tuh skala usaha besar seperti itu, skala usaha besar. Nah, biasanya kalau pola-pola konfliknya itu ya pertama pasti nggak jauh ya dari perjanjian ya. Perjanjian kerjasama, kemudian pasti ada pola konfliknya itu adalah perbedaan penafsiran terkait dengan suatu klausul gitu, mungkin juga terkait dengan terms of payment-nya juga, bahkan juga konfliknya itu kadang juga bisa mengarah ke perbuatan melawan hukum seperti itu sih kira-kira kalau konfliknya lebih ke arah sana biasanya. Berarti ada beberapa pola yang terjadi lah ya, dan itu aspeknya soal legalitas. Betul. Kayak gitu, soal perjanjian. Perjanjian legalitas. Berarti bisa dibilang perjanjian ini penting banget ya Bang? Penting. Antar UMKM atau bahkan UMKM terapkan? Bahkan dengan usaha besar. Bahkan dengan usaha besar. Dengan skala usaha besar ya kita tahu lah kalau memang suatu kerjasama yang baik gitu ya. Suatu kerjasama yang baik itu memang harus didasarkan dengan suatu perjanjian. Kan Pacta Sunt Servanda kan kita tahu. Suatu perjanjian mengikat dengan undang-undang. Dan lebih baik lagi suatu perjanjian itu memang ada kalau bahasa awamnya itu hitam di atas putih. Iya, hitam di atas putih. Bukan udang di balik batu. Bukan udang di balik batu, bukan. Tapi hitam di atas putih. Kalau udang di balik batu kita udah geser nih topiknya nanti nih. Gitu. Kalau hitam di atas putih kayak nama acara tuh. Betul. Oh, itu beda ya. Itu beda. Siap. Hitam di atas putih. Jadi memang kenapa hitam di atas putih kita sarankan karena kembali lagi walaupun memang di KUH Perdata itu kontrak bisa dibuat secara lisan, cuman kan ya kita tahu ya mungkin kalau kontrak secara lisan itu lebih sulit untuk dibuktikan. Siap. Karena kan pasti ketika proses pembuktian kan akan ditanya sebenarnya kontraknya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada perbedaan nih antara si penggugat dan tergugat terkait dengan kontraknya, nah kan hakim akan lebih susah gitu, akan lebih susah untuk mengidentifikasikan sebenarnya kontraknya benar yang mana. Tapi ketika kita ada hitam di atas putih kan kita bisa mengajukan namanya alat bukti surat. Kalau di KUH Perdata kan memang alat bukti surat itu adalah salah satu yang kuat karena kan kalau perdata kan kita mungkin tahu ya mencari itu adalah kebenaran formil. Itu kebenaran terkait dengan surat-surat seperti itu. Nah, jadi sangat penting memang kalau kontrak itu untuk untuk UMKM gitu ya, bermitra atau bekerja sama baik itu dengan sesama pelaku UMKM atau dengan mungkin pelaku usaha besar. Bahkan ini dipertegas lagi nih di peraturan pemerintah nomor 7 tadi.
Oke. Dipertegas. Jadi di pasal 117 itu dijelaskan di ayat 1 bahwa setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, Oke. bahkan ini sudah meluas nih ke usaha menengah, dituangkan dalam perjanjian kemitraan. Oh. Gitu. Dituangkan dalam Iya, perjanjian iya. kemitraan. Jadi kan otomatis kan sudah ada payung hukumnya juga sebenarnya Iya. diberikan oleh pemerintah. Aha. Karena kan pemerintah pasti kan ingin apa ya istilahnya ingin melindungilah UMKM seperti itu. Karena kan tadi seperti Mas Adit bilang bahwa UMKM itu masih play a major role in Indonesian economics gitu kan. Yoi. Punya andil besar lah gitu. Betul. Punya andil. Bahkan di sini juga diatur nih Mas Adit minimum requirement, bahasanya apa ya, standar minimal lah yang harus ada di suatu perjanjian kemitraan. Itu di ayat 4 pasal 117. Jadi ada ya standar sih, komparisi atau identitas para pihak, kemudian di sini ada kegiatan usaha, jadi istilahnya objek perjanjiannya, kemudian hak dan kewajiban. Kan kita tahu ya kalau perjanjian kan pasti ada hak ada kewajiban gitu, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan TOP atau mekanisme pembayaran dan penyelesaian perselisihan gitu. Jadi Siap. memang apa ya istilah, memang kontrak itu sangat penting sih buat UMKM sih, karena kan sebagai payung hukum juga gitu. Iya. Kurang lebih tadi poin-poin yang perlu ada di dalam kontrak atau Betul. perjanjian kemitraan yang diakomodir lewat PP itu tadi ya. Betul. Gitu. Nah, pasti nih Bang, kita lihat ya oke lah yang belum dibuat. Betul. Yang belum ada dibuat, yang belum sadar ya dibuat, gitu Betul. kan perjanjian. Tapi yang namanya hukum itu selalu tertinggal atau ada aja loophole-nya. After the fact-an ya. Iya. Hukum selalu tertinggal. Selalu ada loophole di setiap peristiwa misalnya. Betul. Nah, biasanya di dalam perjanjian itu atau kesepakatan itu, apa aja sih loophole-nya Oke. yang beresiko? Loophole Biasanya apa loophole-nya lah, kekurangan-kekurangannya sehingga kita bisa aware nih, teman-teman UMKM terutama bisa aware supaya itu bisa diselesaikan. Oke, mungkin lebih ke arah biasanya pasal-pasal apa sih yang menimbulkan sengketa gitu mungkin ya. Oke, pertama pasti terkait dengan objek perjanjian. Nah, kalau dalam suatu kontrak itu objek perjanjian itu harus jelas. Jadi misalkan saya ingin memperjualbelikan, misalkan aku ini ya bisnis dengan UMKM gitu ya. Aku ingin memproduksi meja. Sampai situ doang tuh pengaturannya. Oke. Tapi meja itu kan banyak ya sebenarnya, spesifikasinya seperti apa. Nah itu juga harus penting. Jadi memang suatu perjanjian tuh sangat disarankan memang harus diatur secara rinci. Misalkan tadi meja spesifikasinya apa sih? Terbuat dari kayu, kemudian panjang kali lebarnya berapa? Kemudian tingginya seperti apa. Nah itu biasanya satu objek perjanjian. Kedua biasanya itu terkait dengan TOP atau Terms of Payment. Itu kadang misalkan gini, cuman diatur bahwa nilainya itu segini dan akan dibayarkan oleh aku gitu. Cuman segitu aja tuh, cuman sampai situ aja pengaturannya. Cuman nggak diatur terminnya berapa. Termin, kemudian jangka waktu kapan aku harus membayar. Misalkan aku sudah menerima tagihan nih, kapan aku harus membayar. Nah itu juga kadang menjadi menjadi suatu ya kalau bahasa Mas Adi tadi loophole ya atau kekosongan hukumnya. Itu Terms of Payment. Nah yang ketiga itu yang mungkin agak luput gitu ya dari suatu kontrak itu, kita harus tahu nih penyelesaian sengketanya seperti apa sih? Penyelesaian sengketa seperti apa? Apakah memang dimungkinkan musyawarah mufakat? Kan kita tahu ya kalau Indonesia kan memang sangat menjunjung tinggi kan musyawarah mufakat ya. Ketimuran lah ada ketimuran atau bahkan ada kontrak yang memang langsung mensyaratkan udah langsung dibawa aja ke pengadilan. Nah, tapi kita juga harus tahu nih pengadilan mana yang berhak untuk mengadili. Pengadilan mana yang berhak untuk mengadili? Kenapa? Karena ya itu pasti kan dalam suatu kerjasama kan pasti kan akan ada sengketa, akan ada kemungkinan muncul sengketa. Nah, ketika kita tahu pengadilan mana yang berwenang gitu, misalkan aku di Jakarta Timur, Mas Adit di Jakarta Barat. Tapi pengadilan yang berhak untuk mengadili misalkan pengadilan Negeri Pontianak lah. Waduh. Misalkan dalam suatu perjanjian. Nah, itu kan
pasti kan akan menimbulkan biaya yang lebih besar kan kalau misalkan Betul. aku sama Mas Adi kan akan sengketa karena kan sudah ditunjuk forumnya seperti itu. Nah, jadi juga harus diperhatikan tuh pengadilan mana yang berhak untuk berwenang untuk mengadili. Bahkan juga harus diperhatikan apakah pengadilan atau arbitrase. Karena beda lagi tuh nanti. Kalau di undang-undang arbitrase kan kalau memang sudah ada klausul arbitrase, pengadilan sudah tidak berhak untuk mengadili. Nah, kalau arbitrase itu memang ada plus minusnya ya dibandingkan pengadilan. Misalkan kalau arbitrase itu lebih terjaga confidentiality-nya atau kerahasiaannya. Tapi kalau di arbitrase itu biaya yang akan timbul pasti akan lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi harus dibaca juga tuh penyelesaian sengketanya di mana. Jadi ada analisa cost and benefit juga lah ya. Ada. Kalau kita mungkin SWOT ya. Oke. Strength, weakness, opportunity, sama threat gitu ancaman. Oke. Itu berarti terkait dengan penyelesaian sengketa. Kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan jangka waktu. Jangka waktu apa nih? Jangka waktu Penyelesaian. perjanjiannya. Oh, perjanjiannya. oke, siap. Jadi jangan sampai kita misalkan aku menerima kontrak itu dari Mas Adit ya, aku langsung tanda tangan aja tanpa baca di jangka waktu berapa lama gitu. Karena Biasanya itu karet ya, entah bisa Iya, karet, entah itu tergantung lah ya. Karena kan kadang perjanjian itu kan ada yang bilang jangka waktu perjanjian ini adalah sepanjang disepakati oleh para pihak. Nah, itu ambigu banget tuh. Berarti kalau nggak sepakat untuk berakhir akan terus berjalan. Akan terus berjalan, bahkan mungkin tidak membuka kemungkinan untuk negosiasi di situ. Iya. Jadi memang harus dibaca jangka waktunya berapa lama, kemudian kalau misalkan ada mau perpanjang itu misalkan berapa lama sih sebelum kontrak itu habis itu. Siap. Itu mungkin itu terus juga hak dan kewajiban juga kita harus baca juga sih. Jadi kita harus memahami juga hak kita apa, kewajiban kita apa, hak dari mitra kita apa, kewajiban dari mitra kita tuh apa, seperti itu mungkin. Itu sih kira-kira pasal-pasal yang mungkin ya berpotensi menimbulkan sengketa gitu. Siap, makasih Bang Rodo. Jadi teman-teman semua khususnya UMKM, tadi ada beberapa poin yang memang bisa menimbulkan sengketa. Betul, potensi sengketa. Dan itu harus clearly dibahas dan disepakati. Kalau bahasa audit mungkin clean and clear ya. Oke, clean and clear. Oke, itu kayak merek apa gitu ya? Aduh, itu ya kita tidak disponsori ya guys ya BTW. Nah, peran lawyer itu kan melihat itu secara lebih jernih dan legalitasnya ya, aspek legalnya ya. Betul. Kayak gitu. Nah, disitulah pentingnya lawyer ya. Betul. Lawyer memang sangat penting sih. Jadi istilahnya kita kan kita kan namanya konsultan ya. Oke. Itu kan ada konsultan pajak, ada konsultan hukum, ada konsultan intelektual. Nah, apa sih konsultan itu? Konsultan itu kan berarti kalau bahasa Inggrisnya itu kan consult atau istilahnya berkonsultasi lah ya. Nah, di sini peran konsultan hukum adalah memastikan bahwa perjanjian kemitraan atau entah perjanjian kerjasama, perjanjian kemitraan atau perjanjian bentuk lain yang disepakati oleh UMKM itu memang aman untuk dijalankan bagi UMKM yang bersangkutan. Oke. Seperti itu. Jadi biar UMKM itu lebih fokus untuk untuk mengembangkan bisnis. Jadi kita nih ngamanin nih dari segi hukumnya nih, ibaratnya ya UMKM itu ya mitra kita gitu ya, kita hati-hati ini ada potensi di sini, saran kita tuh untuk memitigasi A, B, C, D, E gitu. Ya. Disitulah peran lawyer ya Bang. Iya lawyer. Untuk menjelaskan, mengamankan, membatasi. Bahkan untuk strategi. Betul. Strategi dalam arti apa? Bukan berarti kita ingin mengelabui lawan. Bukan. Tapi justru adalah bagaimana strategi tahapan-tahapan yang bisa menguntungkan dari si klien. Pihak. Klien plus adil untuk kedua belah pihak. Betul. Kayak gitu. Nah, fight-nya di situ. Betul. Nah, kita nggak pernah tahu ya dalam arti pola pikir manusia ini kan kadang ya begitulah Bang. Manusia unik kan ya. Ya manusia unik lah, ada yang mau untung sendiri, ya kan, ada yang nggak adil. Pola pikir lah. Gitu. Betul. Nah peran lawyer itu untuk menyeimbangkan, kayak gitu. Sesuai dengan apa peraturan perundang-undangan. Betul. Kayak gitu. Kan ya kita kan tahu ya, mungkin peribahasa ini udah sangat sering untuk digaungkan gitu ya. Ya mencegah lebih baik daripada mengobati lah. Itu ada bahasa Latin itu Bang. Apa tuh? Agak lupa. Itu bahasa Latin kan, Yunani apa itu kan. Dan itu sebagai asas hukum juga kan. Gitu. Jadi kalau di politik kriminal kan upaya preventif lebih lebih mengambil peran vital atau punya peran yang lebih penting dibanding upaya represif.
Nah, di situ kita konsultan hukum itu ya apa namanya mendeteksi secara dini gitu. Ibarat dokter lah gitu. Iya. Ibarat kan dokter, misalkan dokter nih, aku kedatang ke dokter, "Dok, ini saya kenapa sih? Saya punya gejala gini gini gini," gitu. Oh, pasti dokter kan akan, "Oh iya, mulai besok lakukan ini ya, minum obat ini ya." Nah, sama nih ke konsultan hukum pun juga kayak gitu. Iya, iya. Jadi misalkan ada UMKM nih yang bertanya, "Pak, ini saya mau kerjasama gini gini gini. Nah, ini gimana ya?" gitu. Nah, berarti kita akan memberikan sebagai konsultan hukum yang baik itu kita akan memberikan saran bahwa lakukanlah ABC, kemudian hati-hati, ini yang pasal yang berpotensi resiko itu pasal berapa terus kita udah ngasih cara mencegah atau cara mitigasinya itu adalah ABCDE gitu. Gitu Siap. sih. Nah, itu juga ada nih di buku kita nih, di Oke. buku kontrak UMKM kita. Oke, yang 14 hari Betul. paham ini ya. Betul. Nah, kita Kalau kan kata Kak Gem paham. paham. Nah, jadi kenapa kita ngambil 14 hari sebenarnya karena ya 14 hari itu kita nggak pengen bikin ribet sebenarnya buat Oke, teman-teman 2 minggu UMKM. cukup 2 minggu ya, Bang? Cukup 2 minggu. Siap. Cukup 2 minggu. Jadi kita nggak pengen juga lah teman-teman UMKM gitu ya terbebani dengan hal-hal yang memang sebenarnya bisa dibantu oleh seorang konsultan hukum. Betul. Dan kami juga sangat menyarankan juga nih bagi teman-teman UMKM gitu ya, punya memang profesional di bidangnya yang yang memang bisa mendukung kegiatan bisnis gitu. Oke. Gitu. Jadi misalkan kalau hukum ya ada konsultan hukum, kalau pajak mungkin ada konsultan Konsultan pajak. pajak gitu. Cuman mungkin pertimbangan dari teman-teman UMKM yang memang belum punya profesional gitu ya, istilahnya belum mau lah untuk meng-hire profesional, pasti memang dari segi biaya gitu. Oke, siap. Tapi aman lah Bang kalau biaya kan bisa dibicarakan. Aman, tapi trust me, Asik. asik. Wah, kayak sales banget ya. Tapi trust me, kalau teman-teman UMKM memang kita sangat mengencourage ya untuk hire konsultan profesional karena biaya itu bisa dinegosiasikan. Oke. Biaya itu bisa dinegosiasikan. Jadi misalkan ya kalau misalkan teman-teman UMKM misalkan ketemu konsultan A gitu, misalkan kami ini pengen dong minta tolong review perjanjian gitu, misalkan biaya konsultan A sekian dan nggak cocok gitu buat teman-teman UMKM gitu, jangan langsung ibaratnya jangan langsung dalam tanda kutip mungkin jangan langsung kabur gitu, tapi cobalah cari konsultan lain gitu ya, ibarat kan window shopping gitu kan. Iya. Jadi siapa tahu memang ada konsultan yang memang berikan harga yang cocok seperti itu. Iya, Itu pertama. betul. Jadi harga itu kita seorang lawyer tuh yang Fleksibel, apa ya? bisa fleksibel. Sebenarnya bukan menyedihkan sih, tapi ya mungkin bahasanya salah satu kelebihan dan kekurangan gitu mungkin ya. Itu double edged sword itu adalah bisa dinegosiasikan. Oh, siap. Misalkan dengan review kontrak kan beda gitu ya sama dokter. Kalau dokter kan misalkan dokter kan pasti biayanya udah fix gitu kan. Obat segini, biaya konsultasi segini, kemudian biaya perawatan segini, kan udah fix tuh. Kita bisa nawar gak ke rumah sakit? Gak bisa kan? Iya. Minta tolong dong diskon 10% gitu kan? Iya. Enggak kan? Tapi kalau kita konsultan hukum dan lawyer bisa ditawar. Ada sisi marketingnya juga ya? Marketingnya gitu. Itu pertama. Siap. Kedua, ya trust me sih, memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Siap. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini juga di buku ini juga kita bahas nih terkait dengan struktur-struktur kontrak UMKM yang baik itu seperti apa. Oke. Bahkan kita kasih template juga. Kita kasih template juga loh. Apa, Bang? Template perjanjian yang memang esensial untuk UMKM. Ada perjanjian kerja, ada perjanjian kerjasama, kemudian ada perjanjian distribusi. Memang perjanjian-perjanjian yang esensial lah untuk teman-teman UMKM seperti itu. Kemudian bahkan di situ juga dibahas kan tadi udah aku bilang ya Mas Adit, ada juga contoh-contoh klausula dari perjanjian yang penting bagi UMKM. Misalkan jangka waktu, kan pasti jangka waktu. Nah, itu juga udah kita kasih tuh contoh istilahnya klausula yang baik itu seperti apa. Klausula yang baik itu seperti apa udah kita kasih contoh. Kemudian juga terkait dengan objek kerjasama, bagaimana sih klausula yang baik yang mengatur terkait objek kerjasama udah kita kasih contoh juga. Paham. Pokoknya udah tersedia semua di sini. Udah bisa dibeli di Gramedia dan Shopee. Masuk banget kan marketingnya. Gitu. Siap. Teman-teman. Oke, siap. Jadi sederhananya begini teman-teman, terutama UMKM ya. Kalau kita lihat dari buku ini kan panduan praktis kontrak bisnis. 14 hari paham hukum kontrak bagi UMKM.
14 hari teman-teman baca, memahami, sisanya lawyer yang ngerjain. Betul. Gitu bukan? Betul. Gitu kan betul, intinya betul, gitu. Betul, betul. Ya, jadi di sini tuh kita lawyer sebenarnya posisinya adalah untuk sebagai apa ya istilahnya sebagai kita ingin berpartner kerjasama juga nih dengan teman-teman UMKM gitu. Kita ingin menggandeng teman-teman UMKM, ayo kita bantu dari sisi hukumnya seperti apa, kemudian ayo kita bantu nih pengembangan bisnisnya seperti apa, dan bahkan itu sudah menjadi salah satu. Tadi kan udah ada payung hukumnya sebenarnya ya di peraturan pemerintah, undang-undang UMKM juga mengatur seperti itu. Bahkan kita lawyer juga punya kewajiban pro bono sebenarnya seperti itu. Seperti itu sih kira-kira Mas Adit. Siap, makasih Bang Dodo. Jadi cukup lengkap ya tadi. Urgensinya, apa aja yang dibutuhkan di dalam perjanjian, bahkan positioning lawyer itu seperti apa itu tadi udah kita coba jelasin ya Bang Dodo ya. Dan ini juga sih ya kita tahu juga ya kalau UMKM ini kan teman-teman UMKM kan banyak yang belum terlalu aware terkait dengan hukum gitu ya. Belum banyak yang terlalu aware terkait dengan hukum, bahkan terkait dengan perjanjian kerjasama. Nah di sini juga aku ada mau ngasih sedikit tips mungkin ya, kalau misalkan memang ketika teman-teman UMKM sudah terlanjur tanda tangan kontrak dan baru baca nih ternyata kontraknya itu belum mengatur secara lengkap gitu ya. Nah ini ada beberapa tips. Pertama pasti kita hire lawyer sih. Memang sangat disarankan untuk hire lawyer atau konsultan hukum. Kenapa? Karena biar istilahnya teman-teman UMKM bisa buang badan nih ke kita gitu. Buang badan. Jadi bahasa gampangnya buang badan. Nih aku udah kontrak, cuman kok aku ngerasa kontraknya ini kurang gitu ya, kayak kurang apa gitu, kurang mengatur kah, kurang melindungi. Nah ini kira-kira yang mana sih yang berpotensi masalah, kan bisa kayak gitu. Itu bisa kita amanin juga, itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa, kalau kontrak itu kan biasanya kan ada korespondensi ya. Kita misalkan aku sama Mas Adit nih, kita kirim-kiriman surat, kirim-kiriman email terkait dengan kerjasama. Nah itu memang sedari awal seharusnya memang sudah diinventarisir sih, sudah diinventarisir oleh teman-teman UMKM. Kenapa? Karena korespondensi itu adalah salah satu bukti juga kita ke pengadilan, salah satu bukti pengadilan. Kemudian yang ketiga ya kita bisa mengajukan adendum juga. Kita bisa mengajukan negosiasi untuk mengajukan adendum, dan negosiasi itu juga disarankan memang hire konsultan hukum biar sebagai penyeimbang lah gitu. Mungkin itu sih juga salah satu tips-tips yang harus dilakukan ketika UMKM itu menyikapi kontrak yang memang mungkin sekiranya belum terlalu melindungi UMKM bersangkutan gitu sih mungkin. Waduh, ini kalau kata Helmi Yahya nih Bang, daging semua. Daging semua. Siap. Enggak ada duri ya, daging semua. Daging semua. Ibaratnya wagyu lah, wagyu. Wagyu berapa nih? A5. A16 kalau ada. Ada ya, A16 ya. Oke. Siap. Oke, teman-teman, paling itu dulu. Karena kita akan ada sesi yang lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi. Nantikan di Stalkingin Hukum. Selalu nantikan, dan jangan lupa buku panduan bisnis kontrak bisnis UMKM kita sudah bisa dibeli di Shopee. Kemudian juga teman-teman mungkin yang lebih suka belanja offline gitu sudah bisa dibeli di Gramedia terdekat. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih sobat-sobat Stalkingin. Dadah.